banget pertama kali aku ngerokok itu saat aku masih kecil, Mas. 1 bungkus ya, Mas. Habis. Habis biasa lebih. Cuma udah pasti 1 bungkus sehari. Seberapa banyak kita sedot pots ini, itu bisa di 300 kali. Saya sadar, Mas, kalau ngerokok itu berbahaya bagi orang sekitar. Inilah sebagian kecil masyarakat yang kami temui di berbagai lokasi di kota besar. Tanpa disadari, lokasi yang mereka tempati menjadi 1 dari 7 tempat yang dilarang untuk merokok. Sama halnya juga di sekolah, tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, perkantoran, angkutan umum, dan fasilitas bermain anak-anak. Sungguh miris, para perokok ini asik dengan kepulan asapnya tanpa peduli dengan orang-orang sekitarnya. Tidak kurang dari 69,1 juta orang di Indonesia menjadi perokok. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan longgarnya regulasi dan maraknya promosi produk-produk rokok yang mudah ditemui di berbagai tempat. Zat adiktif dalam rokok membuat perokok sulit lepas dari jerat adiksi. Konsumsi rokok di Indonesia tahun 2022 mencapai 321 miliar batang dan lebih dari 1,5 miliar mililiter liquid rokok elektronik terjual. Awalnya, nikotin yang dihisap perokok terserap dalam darah dan diteruskan ke otak. Setelah nikotin diterima reseptor alfa 4 beta 2, selanjutnya pelepasan dopamin dimulai. Dopamin inilah yang menimbulkan rasa nyaman sesaat. Usai dopamin berkurang, rasa nyaman hilang. Kemudian timbul keinginan untuk kembali merokok hingga akhirnya teradiksi. Dari 69,1 juta perokok di Indonesia, lebih dari 60% menyatakan ingin berhenti merokok. Namun karena terjerat adiksi, hanya 5% yang berhasil berhenti merokok. Hal ini juga dirasakan oleh Julio, yang sejak usia muda sudah menjadi perokok aktif. Pria berusia 27 tahun ini berbagi tentang awal mula ia menjadi perokok. Aku cobain tuh beli pot, Mas. Ternyata berhenti beneran, Mas. 3 hari doang tapi habis itu tetap nyari rokok. Dan sampai saat ini kadang ngerokok, kadang nge-vape. Dan tetap nggak bisa berhenti dari ngerokok. Sulit. Lebih sering ngerokok. Udah pernah saya coba, Mas, sering banget. Paling lama saya berhenti tuh 10 bulan. 10 bulan. Itu paling lama. Balik lagi? Balik lagi dan sekarang kalau saya mau berhenti ngerokok ya, Mas, paling kuat cuma 4 hari. Itu maksimal. Gak tahu kenapa, Mas, udah nyoba belasan kali tapi tetap berhenti di 4 hari. Pertama kali nyobain rokok SD sih ya. Menurut aku orang yang ngerokok itu keren. Keren. Kita secara sadar pun merasa bahwa ini berbahaya gitu. Dan ini memang tidak bagus untuk digunakan dalam jangka lama. Kan di rokok konvensional juga sudah tertera kan, merokok menyebabkan bla 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 bla. Ya, karena kita sudah kecanduan, akhirnya susah untuk berhenti. Bulan puasa saya tetap merokok ketika berbuka puasa atau ketika sahur. Julio dan para perokok lainnya adalah korban. Mereka korban adiksi dari serangkaian promosi yang memburamkan fakta bahaya di balik nikotin. Kesan gagah dan perlente di tiap iklan rokok membuat perokok lupa bahwa salah satu bahaya rokok adalah kematian. Kadang sih mikirnya rugi sih, Mas. Emang merugikan rokok itu sebenarnya. Cuma yang mau gimana lagi, Mas, udah ketergantungan. Ayah saya itu perokok berat dari umur 12 tahun. Sekarang itu umurnya 60 tahun. Dia itu berhenti merokok karena dia sudah mengalami sesak napas. Sampai saat ini umur 60, dia tidak merokok sama sekali. Tidak ada yang berani speak up untuk, hey, jangan ngerokok dong di tempat umum, bla 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 bla. Sedikit sekali orang yang berani speak up.
Kita dan semua orang tahu bahwa rokok bukan hanya berbahaya bagi perokoknya, melainkan juga berbahaya untuk orang lain yang ikut menghirup kepulan asap dari perokok, atau yang biasa kita sebut sebagai perokok pasif. Tapi tidak semua orang sadar untuk menghindar atau bahkan menegur para perokok di dekat mereka. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun jadi korban. Rokok itu jadi salah satu faktor pemicunya juga. Gitu kan, waktu tahun 2014 ya, berat badan anak kan memang naiknya nggak banyak ya gitu, nggak signifikan, nggak sesuai dengan KMS-nya. Akhirnya ke dokter anak, dan nggak taunya hasilnya ya jadinya hasil pemeriksaan ronsen, hasil sampai diperiksa juga sediaan BAB-nya diperiksa kan, itu tuh jadi positif ke TB. Dan memang waktu itu suami masih merokok ya, cuma memang nggak merokok di depan kita atau di lingkungan rumah, di dalam rumah gitu, dia di luar gitu kan. Dan ternyata dokter spesialis anaknya bilang zat yang ada di dalam rokok itu ya, salah satunya nikotin itu tuh tetap nempel dia kalau kita belum mencucinya dengan benar gitu, dengan istilahnya dengan pakai sabun kan. Itu tuh dia tetap nempel di serat rambut, di serat baju, di kulit juga nempel dia. Jadi pas seorang ayah yang habis ngerokok terus deket sama anaknya, itu tuh bukan berarti anaknya bebas terhindar dari zat-zat yang berbahaya yang di dalam rokok itu gitu. Ternyata tetap bertahan lama dia sampai sebelum dia dicuci gitu. Jadi akan tetap ada di serat rambut, serat kain, sama di kulit itu. Kita di kantor BNPB dan sebagian besar karyawan yang ada di sana banyak yang merokok. Sebenarnya merasakan batuk-batuk, ada nyeri-nyeri di tulang sebenarnya sudah cukup lama. Saya ke rumah sakit, ke dokter paru, disuruh ronsen, kemudian disuruh CT scan. Dokter mengatakan sampean sakit kanker paru stadium 4. Ya tentu saya sesok. Pertama saya kasih tahu ya nangis semua. Karena semua tahu lah, kanker itu tidak ada obat. Saya bukan merokok, keluarga saya tidak ada yang merokok. Saya hidup sehat. Ya ada kemungkinan, salah satu penyebabnya adalah saya perokok pasif. 5 menit terpapar asap rokok menyebabkan perubahan pada aorta. Dan jika 30 menit terpapar menyebabkan perubahan pada arteri koroner yang berefek secara langsung merusak bagi orang yang terpapar. Pada anak-anak dapat membuat infeksi saluran pernafasan akut, penyakit telinga, asma yang parah, pertumbuhan paru-paru yang lambat, hingga sindrom kematian mendadak. Semakin sering terpapar asap rokok, maka semakin tinggi resiko yang diemban para perokok pasif ini. Aku merupakan seorang anak yang didiagnosa bronkitis sejak umur 1 tahun. Kadang kalau aku beraktivitas rasanya itu capek banget, dan jangankan untuk beraktivitas, untuk ngomong panjang aja dan cepat itu kadang aku sesak nafas gitu loh, dan itu sebenarnya mengganggu banget. Dan di tingkat tertinggi kadang kalau misal aku udah drop banget, itu kadang aku batuk dan itu mengeluarkan darah. Aku dulu suka banget olahraga, waktu SD aku suka jogging, aku suka lari. Tapi karena seiring aku makin dewasa, aku SMP, aku ngerasa kok badan aku jadi lebih suka capek gitu loh. Dan tahu-tahu ya bronkitisnya kambuh lagi, dan itu yang menyebabkan saat ini aku kalau beraktivitas itu nggak boleh terlalu capek karena itu akan berdampak ke diri aku. Dan salah satu dampak kenapa aku bisa kayak gini ya dari rokok. Tahun 2020, Kementerian Kesehatan bahkan menyebutkan rata-rata 88 dari 100 orang di Indonesia meninggal akibat rokok. Data tersebut berdasarkan hasil kajian Institute for Health, Metrics and Evaluation University of Washington, Amerika Serikat. Pada dasarnya, pada intinya kan anak-anak, balita terutama, apalagi bayi, ya, itu kan mereka masih dalam proses adaptasi, ya, di mana sistem pertahanan tubuh si anak itu belum betul-betul sempurna, maksudnya belum betul-betul optimal, nggak kayak ketika orang dewasa. Jadi
ketika pertahanan tubuh di saluran napas ya, di saluran cerna si anak itu kan terbuka dari ke dunia luar kan terbuka ya, belum terbuka bebas. Nah itu kalau pada di anak-anak itu benar-benar belum masih dalam proses pengembangan. Di tengah-tengah proses perkembangan sistem imun itu ada gangguan, maka akan rentan bagi si anak untuk terjadi ya tadi gangguan-gangguan yang berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh si anak, ya misalnya infeksi, ya, misalnya alergi, nah, terus habis itu macam-macam lah pokoknya. Terutama infeksi sih ya, bagi pneumonia. Dan udah ada penelitiannya. Jadi di rumah-rumah yang atau di keluarga yang ada perokoknya, itu kemungkinan anak atau balita terkena pneumonia atau infeksi atau radang pada paru-paru itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di rumah yang tidak ada perokoknya. Ya, jadi yang namanya racun dari rokok ya, nikotin, tar dan lain sebagainya itu ya, ada banyak sekali. Itu kan tidak berhenti hanya di asapnya, tapi asapnya akan menempel di baju, di tangan, ya kan, di tembok, di mainan, di permukaan gitu kan, di mana itu juga bisa akan tersentuh oleh anak. Misalnya orang tua yang perokok, nanti begitu menggendong anaknya bisa menghirup racun rokok yang tertempel di baju si perokok ya, orang tuanya, atau dari tangannya juga betul tadi yang dibilang, diusap-usap nanti masuk, karena kan asap rokok racunnya menempel di tangannya kan, jadi itu tadi akhirnya menjadi pencetus gangguan terhadap sistem imun pada anak. Salah satu yang kita khawatirkan ya, jadi populasi atau persentase dari orang dewasa yang merokok di Indonesia kan tinggi sekali. Nah itu memang sudah ada juga penelitian yang mengatakan bahwa semakin banyak ya, orang tua yang merokok di suatu rumah ya kan, itu juga akan membuat seorang anak itu semakin dini bisa menjadi perokok aktifnya. Karena kan mereka melihat orang tuanya, mereka melihat sekelilingnya pada merokok gitu kan, akhirnya mereka jadi lebih cepat untuk menjadi perokok aktif juga. Nah, efeknya apa ya? Berarti kan efeknya dari satu ya kecanduan tadi. Semakin dini anak menjadi perokok aktif, berarti semakin dini juga bisa terjadi gangguan adiksi atau gangguan kecanduan tadi, dan semakin sulit untuk diatasi. Itu baru masalah kecanduannya, belum masalah kesehatannya. Faktanya, perokok pasif menghirup 5 kali lebih banyak karbon monoksida dan 4 kali lebih banyak tar dan nikotin. Zat-zat tersebut menyebabkan ketergantungan. Dengan kata lain, perokok pasif juga rentan kecanduan nikotin. Kalau sudah begini, apakah kita akan terus diam 1000 bahasa tanpa tindakan nyata? Tidak menjadi perokok bukan berarti terhindar dari penyakit yang disebabkan rokok. Asap rokok konvensional dan elektronik merupakan polutan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Hanya 15% asap dari rokok yang terhirup perokok. Sisanya pergi ke lingkungan dan dihirup orang lain. Zat yang dilepaskan oleh rokok bahkan menempel di baju dan furnitur, serta bertahan hingga 5 bulan. Saya sih agak khawatir juga ya Mbak, karena saya di rumah juga punya bayi yang umurnya tuh 6 bulan, di mana suami saya itu perokok aktif. Walaupun dia ngerokoknya di luar rumah ya, nggak di dalam rumah, tapi masih ada bau-baunya. Apalagi terutama di mulut sama di baju. Jadi saya sebelum dia megang anak saya itu kadang suka saya omelin ya, Mas kalau bisa gosok gigi dulu sana, bajunya ganti gitu. Tapi kadang suka nggak maunya tuh yang ganti bajunya itu, katanya aduh mah banyak-banyakin pakaian aja. Cuma saya khawatir juga ya sekarang, aduh gimana ya, apalagi suami sendiri ya bingung, jadi kita kan malah jadi berantem gitu. Aku sesak kena asap rokok, baunya nggak enak, aku jadinya tutup hidung. Bau asapnya bahaya. Iya bahaya, aku jadi batuk-batuk. Menurut data Global Adult Tobacco Survey atau GATS 2022, sebanyak 120 juta orang menjadi perokok pasif. Prevalensi perokok pasif Indonesia sangat tinggi, yaitu sebesar 78,4% dibandingkan negara lain seperti China yang hanya 48,4% dan Bangladesh 46,7%.
Ironisnya, bahaya perokok pasif ini masih dianggap sepele oleh masyarakat Indonesia. Bete banget gitu karena asap itu kan ngeganggu banget ya. Udah gitu nanti efeknya nggak kesehatan. Terus kalau misalnya kita udah pergi pun sisa-sisa asap rokoknya kan masih nempel di dinding, di baju, dan itu PR banget saat kita ketemu anak harus ganti-ganti kan gitu sih. Ternyata kesadaran untuk menghindar dan melindungi diri agar tidak menjadi perokok pasif masih minim. Survei yang dilakukan oleh Lentera Anak dan U-Report UNICEF bahwa hampir 97% semua kita pernah terpapar asap rokok. 88% orang yang terpapar asap rokok tak berdaya. Mereka hanya bisa menjauh, menutup hidung atau membiarkan saja orang merokok di sekitarnya. Hanya 7% yang berani menegur perokok. Padahal masyarakat punya hak yang sama untuk bisa menghirup udara bersih di bumi pertiwi. Masyarakat bersuara menuntut hak untuk bisa menghirup udara bersih, kapanpun dan dimanapun. Namun suara itu bagai gema yang pesannya tidak sampai hingga telinga para pemangku kebijakan, yakni pemerintah. Di tahun politik ini, akankah pemerintah berbenah memperjuangkan suara para perokok pasif yang tidak berdaya? Karena nyatanya, perokok pasif juga punya hak suara yang sama. Seperti yang kita ketahui, masyarakat kita itu sangat toleransinya sangat tinggi. Ya, budaya ewuh pakewuh ya, dan kemudian memang kurang asertif. Nah, ditambah lagi rokok itu adalah satu normanya adalah perilaku sosial, sehingga kalau mau menegur kita sungkan. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat peraturannya ya, monitoring peraturannya dan sebagainya, sanksinya dan sebagainya itu kurang kuat ya, sehingga kemudian masyarakat memilih untuk lebih banyak diam dan menerima itu sebagai sesuatu yang ya, kegiatan sosial yang harus diterima. Yang diharapkan adalah masyarakat itu mau lebih asertif ya, sehingga terbangun norma. Ya, kalau peraturan saja tetapi masyarakatnya diam-diam saja, itu sulit juga. Ya, karena itu harus dibarengi dengan masyarakat harus asertif, berdaya dan mau menegur. Dengan demikian nanti perlahan-lahan terjadilah perubahan perilaku sosial. Merokok sebagai perilaku sosial itu menjadi perilaku asosial. Ya, kalau kita menerapkan itu bersama-sama. Nah, tentu saja akibatnya perokok pasif itu menjadi sangat berkurang. Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menanggulangi pandemi COVID-19. Ini menjadi bukti nyata bahwa negara ini peduli akan kesehatan rakyatnya. Lalu bagaimana dengan endemi tembakau dan bahaya tersembunyi di balik second hand smoke? Akankah bencana kemanusiaan ini akan terus berlangsung? Perlunya ketegasan pemerintah dalam membuat kebijakan yang bukan hanya pro terhadap industri dan investasi. Apalagi kalau sampai mengorbankan kesehatan 120 juta rakyat Indonesia yang menjadi perokok pasif. Saya merujuk data terakhir hasil pemeriksaan dari Komite Ekonomi Sosial Budaya, di mana Indonesia sebagai negara pihak dalam Kovenan Ekonomi Sosial Budaya, sebagaimana diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ada komentar umum nomor 14 di poin 38 yang menegaskan bahwa situasi Indonesia terkait dengan pengendalian tembakau itu sudah dalam titik yang sangat kritis, di mana dampaknya bukan hanya bagi pada perokok tetapi juga kepada perokok pasif dan lingkungan. Sehingga di dalam hasil pemeriksaan atau evaluasi Komite Ekosop itu memandatkan bahwa ada hak yang terlanggar akibat kebijakan yang tidak bisa membatasi konsumsi rokok. Nah, hak siapa yang terlanggar? Yaitu hak-hak perokok pasif dan lingkungan sekitar yang terdampak akibat asap dari si perokok aktif itu sendiri. Artinya internasional sudah melihat Indonesia seperti itu, mandat sudah diberikan kepada Indonesia, tapi memang sayangnya sampai detik ini belum ada kebijakan yang menguatkan mandat tersebut untuk membatasi dalam konteks konsumsi karena terlanggarnya hak. Jadi posisinya sudah sekritis itu ya, dan kita lihat juga kalau dari segi kesehatan dampak buruknya juga bukan hanya kepada perokok aktif,
dan perokok pasif sudah mulai banyak catatan termasuk pemanfaatan fasilitas-fasilitas seperti BPJS untuk pengobatan akibat dampak dari perokok aktif itu sendiri gitu. Dalam konteks dampak negatif konsumsi rokok di Indonesia ini mengalami kompleksitas tersendiri. Pertama, di sisi regulasi dia begitu lemah karena mandat dari tahun 2014 itu tidak ditindaklanjuti, yang pertama. Yang kedua juga dari segi kesadaran publik juga masih dalam tataran yang atau level yang paling rendah begitu, sehingga masih dihadapkan bahwa persoalan perokok pasif, perokok aktif ini persoalan personal, bukan persoalan kebijakan, apalagi persoalan hak asasi manusia terkait dengan lingkungan hidup, udara yang bersih gitu. Jadi ini mesti ada satu penyikapan yang dua arah. Dari level kebijakannya dia harus top down, bagaimana menyasar sampai ke level paling bawah RT RW kelurahan yang sebetulnya sudah didorong lewat Presiden mengeluarkan dengan istilah GERMAS itu, Gerakan Masyarakat Sehat. Pemahaman dasar soal hak asasi manusia, lingkungan hidup, udara yang bersih ini masih jauh, masih minim karena kita tidak memiliki pendidikan HAM. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga pendekatan bottom up ini ya, dari akar rumput masyarakat lalu merespon situasi, ini juga pendekatan yang nyaris tidak pernah digunakan oleh pemerintah dalam hal pembentukan kebijakan, sosialisasi kebijakan yang sudah dibentuk, bahkan partisipasi untuk menjalankan kebijakan itu sendiri. Nah, ini juga menyebabkan masyarakat akar rumput itu seolah-olah dia diekskludkan dari kebijakan utamanya soal perlindungan lingkungan hidup dan udara yang bersih tadi. Jadi masyarakat seolah-olah kami bukan pihak kok untuk menegakkan itu. Jadi kalau ada konsumsi rokok yang begitu mengganggu segala macam, ya lebih baik kami menyingkir dan tidak merespon. Padahal pendekatan lingkungan hidup itu prinsipnya di seluruh dunia pendekatan yang bottom up, dari akar rumput, dari bawah, mendorong penegakannya baik kepada sesamanya, di lingkungannya, di luar lingkungannya, termasuk kepada negara. Nah, itu tidak kita lihat di Indonesia, sehingga banyak sekali yang merasa nanti urusannya jadi personal, likes and dislikes, dan kemudian memancing pertengkaran, perkelahian, padahal itu perspektif yang salah. Apakah bisa menuntut? Jelas bisa menuntut. Jadi di dalam Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya itu tegas sekali hak atas lingkungan hidup, hak atas udara yang bersih, air yang bersih, kemudian tanah itu memang dimiliki secara mutlak oleh setiap warga negara. Makanya tadi saya katakan bahkan dalam komentar umum nomor 14 poin 38, Indonesia diperintahkan, dimandatkan untuk menetapkan standar yang tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan, termasuk lingkungan dan termasuk udara tadi. Nah, ini yang sampai sekarang belum dikejar. Jadi hak masyarakat jelas mutlak diberikan oleh konstitusi. Nah, ini yang perlu didorong agar masyarakat memiliki kesadaran akan standar haknya, lalu kesadaran untuk menuntut haknya. Jadi bisa dia menggugat negara juga bisa. Ada kisah inspirasi luar biasa dari seorang ketua RW di kampung kawasan tanpa rokok di Kayu Manis, Jakarta Timur. Upaya solutif dan mendidik masyarakat mengetahui bahaya rokok. Melalui komitmen serta kebijakan wilayahnya, mantan perokok aktif ini berhasil melindungi kesehatan warganya dan membuat kesepakatan bersama menjaga udara sehat di lingkungan dengan mengatur warganya untuk tidak merokok di lingkungannya. Apabila ada yang melanggar, nanti suatu kesepakatan mereka diberikan sanksi. Sanksinya pertama 1 peringatan. Sampai ketiga, apabila dia juga melanggar sampai ketiga, mereka dikenakan denda sebesar 50.000. Dan uang 50.000 itu kita belikan suatu tanaman untuk penghijauan di kawasan KTR agar lebih indah lagi. Dibanding yang menolak dan yang setuju, ini lebih banyak yang setujunya dibentuknya kawasan KTR tanpa asap rokok. Karena itu salah satu adalah untuk menyehatkan lingkungan yang ada di kawasan KTR. Tercetuslah satu keputusan, satu diantaranya tidak boleh merokok di kawasan KTR. Warga juga tidak boleh menyediakan asbak di rumah, menjaga lingkungan kebersihan. Kedua, menegur orang yang merokok di kawasan tanpa asap rokok. Dari situlah akhirnya kita
dikeluarkanlah oleh Pak Lurah itu SK nomor 1 bulan Januari tahun 2021. Dan seperti apa komitmen pimpinan di tingkat nasional? Karena persoalan ini bukan sekedar masalah individu, tapi masalah dari 120 juta orang yang terpapar asap rokok. Kita menunggu kehadiran negara untuk melindungi bangsa ini mendapatkan haknya untuk sehat. Tapi nyatanya 10 tahun terakhir ini tidak ada perubahan signifikan dalam penggunaan tembakau di Indonesia. Yang terjadi malah sangat memprihatinkan. Jumlah perokok dalam 10 tahun terakhir ini terus meningkat, termasuk perokok anak. Dampaknya bukan hanya kepada kesehatan saja, tapi juga kepada ekonomi rumah tangga, ekonomi negara, termasuk juga kepada lingkungan. Rezim yang berkuasa saat ini bukanlah rezim yang berpihak kepada kesehatan masyarakat. Kita berharap kepada rezim yang selanjutnya. Indonesia akan memilih pemimpin baru. 10 tahun terakhir ini, pemimpin gagal mengatasi epidemi tembakau. Ini adalah kesempatan kita memilih pemimpin yang peduli kesehatan, karena jumlah kepentingan yang kita suarakan tidak sedikit. Yakni 120 juta orang yang hak menghirup udara bersihnya telah terampas. Indonesia kuat, Indonesia sehat.